yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu ya pasien dan nakes penghuni Wisma Atlet. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Utamanya adalah nikmat panjang umur, juga nikmat iman dan Islam, serta nikmat taufik dan hidayah. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, kita sama-sama bisa melaksanakan rutinitas kita di hari Jumat, yaitu melakukan kajian Jumat Berkah melalui media Zoom meeting ini. Pada pagi hari ini, ya, pembicara kita adalah guru kita, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf. Adapun ya, moderator saya Ahmad Roziki. Sebelum membuka acara, saya ingin menjelaskan, menyebutkan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi yang berjudul antara amal soleh dan ahwal soleh. Selanjutnya yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada doa, dan yang kelima terakhir adalah penutup. Sebelum saya membuka acara, saya ingin memperkenalkan pembicara kita, pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf. Beliau merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, juga merupakan Wakil Sekretariat Dewan Pertimbangan di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ini yang sekarang, yang baru kemarin dilantik. Selanjutnya beliau juga merupakan Ketua LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Pusat, dan juga merupakan Khatib Suriah PBNU. Beliau juga merupakan pimpinan Majelis Ta'lim Darul Mustafa Jakarta Utara, dan lain sebagainya. Beliau ini adalah orang yang sangat alim, pakar di bidang ilmu syariat, yaitu ilmu-ilmu terkait hukum-hukum Islam, utamanya adalah fikih dan usul fikih. Ya, kita tahu di antaranya yang sangat berjasa di antara di masa pandemi ini. Ya, kita tahu misalnya fatwa-fatwa terkait pandemi itu juga beliau yang bahas. Beliau adalah ketuanya. Misalnya fatwa terkait tajhizul janazah itu juga dibahas oleh beliau dan timnya. Dan juga fatwa-fatwa terkait sholat Jumat berjamaah. Ya, dibolehkannya sholat Jumat lebih dari 1 kloter misalnya, itu juga, dan lain sebagainya. Beliau juga yang merumuskan, yang menetapkan fatwa terkait pandemi. Itu sekilas tentang beliau, dan masih banyak lagi lain sebagainya. Oleh karena itu ini kesempatan yang sangat luar biasa. Beliau bisa hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Suatu berkah, ilmunya bisa kita gali dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan niatan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa mendapatkan ilmu, dan juga hadirnya kita di majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, dan juga bisa mendatangkan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan membuka pembukaan acara ini, selanjutnya kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu penyampaian materi kepada guru kita Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Ustadz Ahmad Roziki, yang insya Allah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang diberi nikmat Allah, diangkat derajatnya, diberi pahala banyak, sedang istirahat untuk banyak mendekatkan diri pada Allah dan banyak melakukan hal-hal positif di Wisma Atlet. Semoga insya Allah apa yang saat ini dilakukan tidak akan sia-sia di dunia dan di akhirat. Berikutnya juga semoga lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya ingin sampaikan bahwa saya juga dan istri itu LC ya, dapat gelar LC, lulusan COVID katanya itu. Sekarang itu ada guyonan LC itu lulusan COVID. Kebetulan saya menulis kitab ini, pada saat saya menulis itu ya saya tidak sadar saya itu OTG. Tapi belakangan saya swab dan alhamdulillah ketika istri yang memang ada sedikit gejala, saya juga ikut di swab dan saya isolasi mandiri di rumah. Kebetulan saya ringan itu dan rumah kami cukup bisa untuk dilakukan isolasi di sini. Hanya sekitar ya kurang lebih 10 hari kurang itu, alhamdulillah sudah negatif di swab ulang. Oleh karenanya ternyata gembira dan berpikir positif itu salah satunya yang membuat mungkin kita lekas sembuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu saya tidak banyak bicara tentang ini, sudah banyak yang menjelaskan, saya hanya ingin bercerita, berbagi, semoga itu bisa saling memotivasi. Hari ini saya mendapat kehormatan diundang untuk sharing ya, sharing ilmu, sharing pengalaman terkait dengan apa itu amal soleh dan ahwal soleh. Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam flyer yang diumumkan tentang tema ceramah saya hari ini. Tapi kalau nanti mungkin memungkinkan untuk ada diskusi di luar apa tema yang saya sampaikan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tentu terkait fikih dan semacam hukum-hukum Islam yang tadi disampaikan oleh moderator. Memang kebetulan ya saya diamanahi menjadi ketua komisi atau bidang fatwa di DKI Jakarta yang intens diskusi dengan Pak Anies ya, Pak Gubernur. Saya juga nanti minta izin kalau di sela-sela ini menjelang 10:30 saya harus berangkat. Saya ada jadwal khutbah di Balai Kota hari ini di kantor Gubernur. Oleh karenanya mungkin sesi tanya jawab saya lakukan sambil di mobil nanti. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin sering mendengar istilah amal soleh, itu sudah sangat akrab di kita. Dari surat Al-Asr kita sering baca itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu kebanyakan merugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Itu kita sering dengar. Amal itu perbuatan kita tahu. Soleh itu artinya bagus. Kita tahu juga. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang ahwal soleh. Mungkin ini satu term atau istilah yang buat Bapak Ibu baru ya. Apa itu ahwal soleh? Ini penting. Ahwal itu sebenarnya menunjukkan tentang aktivitas hati kita. Para ulama itu membagi antara aktivitas diri kita menjadi satu aktivitas anggota tubuh zahir, tangan, mata, mulut, telinga, kaki. Itu aktivitas tubuh namanya, jasad. Nah, kalau dia baik, aktivitas jasad itu disebut dengan amal soleh. Bapak Ibu tadi mungkin sempat sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, itu namanya aktivitas.
tubuh yang kita lakukan. Itu disebut amal soleh. Atau sempat tadi dilihat rekeningnya alhamdulillah masih utuh atau ada bertambah, ingin bersedekah hari ini, maka mungkin mentransfer siapa gitu, orang yang kirim untuk bersedekah membantu sesama, itu kemudian ketika Bapak Ibu kirim, ya walaupun menggunakan tangan ya, transfer, itu namanya amal soleh namanya. Atau mungkin yang tadi pagi sempat baca Quran, itu amal soleh. Nah, ahwal soleh itu aktivitas hati. Aktivitas hati itu tentunya sesungguhnya justru lebih utama. Karena kalau orang hatinya bagus atau soleh, biasanya akan berpengaruh pada kesolehan amalnya. Dan tidak sebaliknya. Kadang-kadang ada orang secara fisik itu dia melakukan amal, orang menyebut amal soleh, tapi sesungguhnya tidak soleh. Kenapa? Karena hatinya tidak soleh. Saya beri contoh begini. Orang yang dia sedekah gitu, tapi kemudian sebenarnya hatinya dipenuhi dengan riya. Riya itu ya pamer ya. Pamer. Kalau kata orang kampungnya moderator kita ini, kayak jagoan Bogor, biar tekor asal kasohor gitu katanya. Jadi sedekah banyak, kata orang dipuji, si fulan itu katanya sedekahnya banyak. Tapi ternyata dia ingin kasohor, kasohor itu terkenal, ya, ya. Itu sebenarnya sedekahnya walaupun banyak, dia tidak dianggap banyak di sisi Tuhan, di sisi Allah. Kenapa? Karena hatinya kurang bersih. Mestinya dia kalau bersedekah, bersedekahlah karena Allah. Nah, kenapa? Karena kalau dia bersedekah ingin terkenal, itu artinya dia tidak murni ketika bersedekah. Padahal kalau sedekah itu mestinya murni. Murni itu kalau bahasa agama ikhlas. Gitu. Murni bahwa itu dia lakukan karena ingin mencari ridha Allah. Kalau dia bersedekah ingin terkenal, berarti dia tujuannya bukan Allah, tapi pujian manusia. Nah inilah, berarti amalnya sesungguhnya tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Karena hatinya tidak soleh. Itu kenapa kesolehan hati yang dalam istilah ulama disebut ahwal itu ahwal soleh, ya itu atau amal qalb, kalau yang zahir qalb dan qalb itu saudara-saudara Bapak Ibu itu sangat penting. Karenanya seorang ulama bernama Imam Ibnu Athaillah dalam satu ungkapannya singkat, beliau katakan begini, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Amal yang dilakukan oleh orang yang hatinya bersih, zuhud, ikhlas, syukur, sabar, ridho, tawakal, menerima atau qanaah, tidak pernah protes kepada Allah, yang hatinya selalu dipenuhi husnudzan, baik sangka kepada Allah. Orang itu walaupun sholatnya mungkin tidak banyak, sholat sunnahnya mungkin duha hanya 4 rakaat, baca Qur'annya mungkin tak terlalu banyak, tapi di sisi Allah nilainya tinggi. Kenapa? Karena hatinya bersih. Sebaliknya, wama katsura amalun, dan tidaklah dianggap banyak sebuah amal, baraza min qalbin raghibin, yang itu dilakukan oleh seseorang yang hatinya penuh dengan kecintaan pada dunia atau hatinya kurang bersih. Misalnya kurang bersih itu bagaimana? Protes terus kepada Allah. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Orang walaupun boleh jadi sodakohnya banyak, puasanya banyak, atau sholatnya banyak, atau zikirnya banyak, yang dalam kacamata umum atau zahir, dia dianggap ibadahnya banyak. Tapi kalau hatinya tadi penuh dengan rasa benci, hatinya penuh dengan rasa dendam kepada sesama. Melihat orang itu isinya dendam. Misalnya saya melihat ya, akhir-akhir ini tuh orang Indonesia itu hatinya dipenuhi rasa dendam dan benci. Dan kalau sudah benci dan dendam itu nggak habis-habis. Kata orang kampung, 2 kali pilpres, 2 kali pilkada nggak habis-habis itu bencinya. Ini hati-hati ya, orang kalau punya rasa benci begini,
maaf, itu ibadahnya itu sesungguhnya di sisi Allah tidak dianggap baik. Kenapa? Karena dia ibadah tapi masih dipenuhi hatinya dengan kebencian. Misalnya kepada sesama makhluk. Itu hati juga. Padahal kalau orang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menciptakan makhluk memang sudah begitu. Ada yang perilakunya baik, ada yang perilakunya kurang baik. Ada yang fisiknya baik, kalau laki-laki tampan, perempuan cantik. Ada yang fisiknya ya kurang cantik atau tidak tampan. Itu bahasa halus dari jelek gitu ya. Nah, itu kita harus yakini. Tuhan itu menciptakan seperti itu pasti atas sebuah hikmah. Lalu untuk apa kita membenci kepada orang yang seperti itu? Padahal kita tahu manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan karena sebuah hikmah. Bahkan andai kata ada orang berbeda keyakinan dengan kita, gitu, kita nggak boleh membencinya. Wong itu memang sudah takdir Allah. Kenapa Anda marah? Kenapa Anda marah atau membenci orang yang kebetulan secara fisik jelek atau akhlak jelek? Kalau mau tak sukalah pada perilakunya, itu pun hanya sekedar saja. Sambil mendoakan semoga dia diberi hidayah dan taufik Allah. Itu aktivitas hati kita kepada sesama manusia. Nah, kalau kepada sesama manusia saja hati kita buruk, maka itu akan berpengaruh pada nilai kebaikan amal kita. Apalah lagi kalau aktivitas hati kita buruk kepada Allah. Nah, aktivitas hati yang buruk itu apa? Misalnya kurang syukur, kurang sabar. Ini termasuk aktivitas yang buruk kepada Allah. Bapak Ibu, ada dua orang sama-sama sakit ya. Pergi ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Mungkin satu kamar atau satu bangsal. Yang satu ngeluh terus. Yang satu dia senyum saja. Ya dia berobat, tapi dia senyum, nggak banyak itu. Yang satu ngeluh ini katanya dokternya apalah, obatnya mahal lah, susternya judes lah, sakit seperti ini nggak enak lah. Itu tidak akan banyak menolong. Ya, baik ketika kita sakit. Kedua dari sisi lain, kalau ujung-ujungnya kemudian dia protes kepada Allah, inilah seburuk-buruk makhluk. Ya Allah, kenapa aku yang begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya itu kalau di kalangan orang soleh ya atau orang-orang tasawuf itu dosa yang sangat besar. Jadi nggak kalah besarnya dengan dosa yang lain, misalnya apalah gitu, judi apa, naudzubillah ya, zina atau yang lain. Orang protes sama Allah itu atau tidak ridho, tidak syukur, tidak sabar, itu sama besarnya dosanya. Dulu saya ingat punya guru namanya Ki Haji Abdullah, sakit. Pada saat sakit ditengok muridnya. Itu saya baru tahu itu, Masya Allah. Kalau orang alim itu beda memang, karena hatinya bersih. Saat ditengok muridnya, ditanya oleh muridnya, mualim, orang Betawi itu kalau manggil gurunya mualim. Mualim, guru, kiai gitu. Bagaimana kabarnya? Beliau jawab, Alhamdulillah. Doain gue ya, pakai bahasa Betawi nih. Doain gue ya, supaya gue sakitnya lamaan dikit. Wah, kaget saya itu dengar itu. Baru ini saya dengar ada orang sakit, kok ketika ditengok minta didoain sakitnya lamaan dikit. Kalau di pasaran rumah sakit gitu, saya nggak tahu kalau di Wisma Atlet. Pasaran rumah sakit itu kalau orang sakit ditelepon temennya, gimana lu bro? Gitu. Doain gue dah biar cepat sembuh. Itu kan pasaran itu pasti rata-rata begitu ya. Doain gue ya. Mungkin jarang lah yang begitu ditelepon temennya, gimana bro kabarnya? Alhamdulillah, doain gue ya supaya lamaan dikit. Ya. Kapan lagi pakai uang negara begini katanya gitu. Kan jarang yang begitu. Nah, kamu alim ini luar biasa. Ketika sakit, beliau ditanya bagaimana kondisi sakitnya, beliau jawab, Alhamdulillah, doain gue ya supaya gue sakitnya lamaan dikit. Hanya begitu. Waktu itu saya gitu ya, muridnya itu mikir, kenapa beliau jawab begitu? Kok nggak minta didoain cepat sembuh? Oh ternyata begini. Orang yang tahu misalnya ketika sakit, itu kan hakikatnya Allah sedang memilih dia, satu, dosanya lagi dibersihkan oleh Allah. Sebab dalam hadis
Jangankan orang sakit harus diisolasi. Kita ini menginjak duri saja, kata Nabi dalam hadis. Hatta syaukah gitu ya. Syaukah itu duri. Duri kita injak, aduh gitu kan. Pasti kita kaget bilang, aduh gitu. Itu dosa kita itu dikurangi luar biasa gara-gara menginjak duri. Masya Allah. Padahal mungkin sakit menginjak duri itu hanya beberapa saat lalu hilang, kita lupa. Gitu. Apalagi mungkin sakit yang ya beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Nah, kalau itu disikapi dengan ridho, jadi saya menganggapnya guru saya tadi itu ya ketika minta didoain supaya sakitnya lamaan dikit, itulah yang disebut bukan sekedar sabar, tapi ridho. Itu aktivitas hati. Kalau sabar itu kan artinya tarkul jaza. Kalau kata bahasa Arab, sabar itu artinya tidak mengeluh. Kalau ridho sudah di atas sabar. Sabar itu tidak mengeluh, itu saja. Ya, kalau ridho itu senang artinya. Dikasih sakit senang, itu kan jarang itu, Pak. Lah, kenapa beliau ridho atau senang? Karena tahu bahwa orang sakit itu satu dipilih Allah untuk dicintainya. Kedua, dosanya dihapus atau dibersihkan. Maka ketika minta supaya lamaan dikit, itu senang. Ya, jangan kemudian dia berdoa minta segera sembuh, tapi nadanya protes. Itu saya jadi ingat cerita ada orang itu sama Allah protes itu sambil doa tapi ke atas, ya Allah, katanya sampean Rahman Rahim gitu katanya engkau katanya Rahman Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, kenapa saya kok begini sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bahasa kayak begitu itu bahasa protes, itu nggak boleh. Nah, ini tidak menunjukkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, aktivitas hati yang tadi saya sebut ahwal soleh, itu harus dua-duanya. Hati kita harus baik kepada Allah. Baik kepada Allah itu hati kita satu, dipenuhi dengan husnudzan. Pertama, sikap baik sangka kepada Allah. Bahwa apa yang Allah berikan pada saya itu pasti yang terbaik, itu satu. Kedua, termasuk memperbaiki hati kita juga itu, atau ahwal kita dengan hati yang baik itu, selain husnudzan, kita harus syukur ya. Syukur atas apa yang Allah sudah berikan pada kita gitu. Nah, syukur itu kan katanya kalau dalam urusan dunia kita melihatnya ke bawah. Jangan melihat ke atas dalam hal apapun. Kalau duniawi itu mau harta, mau jabatan. Nah, tapi kalau dalam hal ukhrawi, akhirat, kita melihatnya ke atas. Ya Allah, itu orang itu lebih soleh dari saya, lebih rajin dari saya, hatinya lebih bagus dari saya. Itu syukur. Jadi kita harus terus mau memperbaiki diri dan belajar lebih baik. Orang yang syukur itu biasanya pasti sabar. Nah, jadi kata para ulama, sifat syukur dan sabar itu seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kalau orang itu syukur, pasti dia sabar. Kalau orang sabar, dia pasti syukur. Nah, dan kalau dia tidak sabar, biasanya tidak syukur. Sudah gitu saja. Nah, makanya ketika syukur sudah, sabar pasti. Berikutnya juga, hati yang baik itu harus dipenuhi dengan sikap atau sifat tawakal dan yakin. Tawakal dan yakin ini juga seperti syukur dan sabar, itu ibarat dua sisi mata uang, saling melengkapi. Orang yang tawakal, biasanya yakinnya tinggi. Misalnya tawakal tentang rizki, tawakal tentang apapun, kesembuhan, itu yakinnya tinggi. Oh, saya yakin Allah Maha menyembuhkan. Ya, orang kalau sudah yakin dia tawakal. Adapun saya minum obat atau yang lain itu bagian daripada ikhtiar yang karena saya diperintahkan ikhtiar. Jadi semua itu kalau dilakukan ikhtiar minum obat itu amal soleh. Tapi hati yakin dan tawakal itu ahwal soleh, gitu loh maksud saya. Itu nggak akan bisa lepas gitu. Ini contoh bagaimana kita memperbaiki hati kita kepada Allah. Nah, tidak cukup hanya kepada Allah hati kita itu harus baik, tapi juga relasi hati kita kepada sesama manusia juga harus baik. Itulah tadi saya katakan, kita tidak boleh punya sifat pendendam, pembenci, sombong kepada manusia, merasa kita lebih hebat, atau mengecilkan orang.
Nah, atau dengki kalau ada orang dapat nikmat. Selama itu masih ada di hati kita, maka sesungguhnya kita itu dalam tanda kutip ya, kalau orang sekarang menyebutnya kita sakit sebenarnya, sakit tapi psikis hati kita. Jangan artikan sakit psikis itu hanya maaf orang disebutnya ODMK atau ODGJ ya, orang dengan masalah gangguan jiwa atau orang dengan masalah kesehatan mental. Menurut saya orang sakit psikis itu termasuk orang yang punya sifat dengki, pembenci, pendendam kepada sesama manusia. Menurut saya itu dia termasuk ODMK, orang dengan masalah psikis ya. Nah, dan sesungguhnya itu bisa hilang. Ya, kalau orang pernah dibully, orang pernah patah hati, diputus, gak jadi nikah, lalu dia nggak mau nikah, itu kan dia diberi motivasi kan oleh motivator, sudahlah wanita bukan cuma itu, yang lain banyak. Kayak Ustaz Roziki ini kan belum nikah ini saya tidak tahu apakah juga bagian daripada itu dia ya. Nah, itu saya tidak tahu. Nah itu sudahlah, nggak usah mikiri yang kemarin, putus sama yang kemarin, sudahlah Ustaz Roziki coba barangkali tanya-tanya ini anggota grup yang hadir ini ada punya saudara, adik apa, saya tawarkan ini Ustadz kita masih jomblo ini, moderator kita ini. Nah itu kan kita kasih motivasi. Sama orang yang pendendam, pembenci kepada sesama ya atau apapun, hasut, itu dia harus diberi ilmu bahwa kau kalau pembenci atau dendam kepada sesama, hasut pada sesama, itu hanya akan membuat dirimu sakit, tidak akan sembuh-sembuh. Ya, karena apa? Karena begini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, Bidayatul Hidayah mengatakan, selama kau masih punya sifat hasud kepada sesama, pendendam, pembenci karena maaf, apakah karena dia dapat nikmat, kau kemudian hasud, dengki, apakah karena dia maaf punya sifat buruk, zalim atau apapun, lalu kau benci, lalu kau dendam pada dia, hidupmu akan tersiksa seumur hidup, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena Allah, Tuhan itu menciptakan makhluknya di dunia, pasti ada yang begitu. Dunia ini isinya kan ada orang dapat nikmat, jabatannya naik, ada yang enggak. Kalau kau dendam terus, ya seumur-umur kau akan benci sama orang, hasut terus. Atau kalau ada orang zalim, lalu kau kemudian benci dan dendam kepada dia, seumur-umur dunia ini pasti ada yang zalim. Kalau hidup hanya dipenuhi dengan kebencian, apalagi sampai melaknat. Sekarang banyak orang suka melaknat orang. Laknat lah, ahli neraka lah, ngapain lah. Kita itu kayak kurang kerjaan saja. Kata Imam Ghazali, Anda itu tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa ketika hidup Anda tidak melaknat Fir'aun misalnya, tidak melaknat setan bahkan. Enggak akan ditanya. Justru Anda nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, kenapa ketika hidup di dunia kau laknat si fulan, kau laknat si fulan, apakah dia ulama, apakah dia habaib, apakah dia pemimpinmu, apakah dia pejabat, apakah dia gubernur, apakah dia presiden. Kalau kau melaknatnya, kau nanti akan ditanya di akhirat. Nah, saudara-saudara, ini kalau orang tahu, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini sebagai pengantar dari saya, itulah yang disebut ahwal soleh. Ya. Jadi kebaikan hati, baik itu hati kita kepada Allah, hubungannya dengan kepada manusia, itulah yang akan menjadi nilai ibadah kita tinggi di sisi Allah karena kebaikan hati kita. Tapi jika hati kita buruk, yang seperti contoh-contoh yang sudah saya kemukakan tadi, maka ibadah Anda, ibadah kita semua menjadi tidak bernilai. Kalaupun bernilai sangat kecil di sisi Allah. Kenapa? Karena hati kita yang buruk. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Ustadz Roziki. Alhamdulillah, terima kasih oleh guru kita penyampaian materi kajian Jumat Berkah yang berjudul Amal Soleh dan Ahwal Soleh. Sedikit saya meringkas bahwa yang dimaksud amal soleh itu adalah perbuatan, aktivitas zahir kita, yaitu anggota tubuh kita ya, yang berkaitan dengan amal-amal soleh. Misalnya baca Quran, sholat duha, sedekah, dan yang lain-lain. Sedangkan yang dimaksud ahwal soleh adalah aktivitas hati kita ya, berkaitan dengan hal-hal misalnya ikhlas ya,
hal-hal zuhud, ya tawakal, sabar dan lain sebagainya. Ya, ini adalah penting akhwal soleh ya, dalam arti akhwal soleh itu mempengaruhi jasad, mempengaruhi amal soleh ya. Karena apabila akhwal solehnya baik, maka amal solehnya pun akan ikut baik ya. Dan juga ada poin selanjutnya adalah akhwal soleh terhadap manusia ya. Kita jangan berperilaku sombong itu ya, dengki, iri hati, benci, dendam dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas hati yang buruk kepada Allah diantaranya adalah tidak syukur, banyak mengeluh, protes, tidak ridho dan lain sebagainya. Dan caranya adalah ya, yaitu yang pertama adalah husnuzon, yang kedua adalah syukur, dan yang ketiga adalah yakin serta tawakal. Ya begitulah ringkasan kira-kira yang baru saja beliau sampaikan. Selanjutnya marilah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, ya silakan bisa lewat video langsung ataupun kalau malu bisa lewat kolom chat seandainya tidak mau ditampilkan di layar. Ya, silakan. Ada, sebentar saya baca. Ya, silakan, berhubung ada guru kita. Ya, beliau ini sangat alim di bidang fikih terkait pandemi. Boleh juga di luar materi bertanya kepada beliau. Insya Allah beliau akan jawab. Tadi ada yang mengangkat tangan, saya lihat di layar. Iya, saya baca sebentar. Ada yang chat. Ada pertanyaan Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak Kiai, sabar. Sabar itu kan ahwal soleh. Sabar karena dizolimi. Apakah kita harus berdiam diri terus tetap menjadi ahwal yang soleh? Nah, apakah kita harus berdiam diri terus supaya tetap menjadi ahwal yang soleh? Nah, bagaimana Kiai? Baik, ya. Makna dizolimi ini kan maknanya luas. Dizolimi apa gitu? Dalam konteks apa? Misalnya dalam konteks suami istri, ya dalam konteks pertemanan, dalam konteks hubungan bernegara gitu ya. Ya tentu kalau dirinci akan sangat banyak ya. Kadang-kadang orang itu seringkali merasa dizolimi. Padahal belum tentu dizolimi. Itu loh. Ini menarik ya. Dari sudut pandang mana tuh tergantung. Sulit juga itu. Saya mau cerita misalnya seorang istri gitu. Tiba-tiba dia merasa dizolimi karena suaminya kawin lagi gitu. Pasti dari sudut pandang seorang wanita dia merasa dizolimi. Ternyata ketika suaminya ditanya, justru dia merasa dizolimi oleh istrinya karena kawin lagi. Itu kan agak sulit. Dalam perspektif atau dari sudut pandang istri, si istri merasa dizolimi karena suaminya menikah lagi. Itu lazim, saya pikir itu semua wanita akan begitu ya. Tapi begitu suami ditanya, itu ternyata suaminya merasa dalam tanda kutip istrinya kurang dalam melayaninya. Ya, atau taat kepadanya, maka itu harus didudukkan dulu masalahnya. Nah, orang yang baik itu orang yang tidak mudah menganggap dirinya dizolimi dan mengecap orang lain zolim pada dia. Saya ingin sampaikan, baik dalam hubungan antara dia dan suami atau suami istri atau pertemanan gitu. Misalnya ada orang merasa dizolimi, temannya hutang tapi tidak bayar-bayar, kan begitu kan? Nah, itu kadang-kadang kita merasa begitu. Atau kalau dalam sudut pandang seorang rakyat itu seringkali menganggap pemimpinnya zalim. Ya, apalah itu pemimpin di bidang apapun. Kadang-kadang termasuk di kantor. Ada anak buah menganggap atasannya zalim itu biasa. Nah, oleh karenanya, apakah kita harus diam? Tidak. Menurut saya, yang harus kita lakukan pada saat kita merasa dizolimi, satu, kita introspeksi dulu sebelum kita memperbaiki atau dalam hal ini menyelesaikan apa yang kita merasa dizolimi. Introspeksi
kira-kira kenapa saya jadi dizalimi? Itu loh. Itu penting. Dalam konteks orang istri tadilah kira-kira contohnya. Dia harus introspeksi dulu gitu. Kenapa sampai suaminya menikah lagi gitu. Itu menurut saya itu lebih baik gitu. Sebelum kita kemudian ngadulah katakan ke pengadilan agama atau ke siapapun. Nah, introspeksi ini penting. Dalam ilmu akhlak atau tasawuf itu disebut muhasabah. Disebut muhasabah. Orang yang sering muhasabah, introspeksi, itu biasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberitahu tentang atas apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia tidak kemudian menganggap ada orang menzoliminya. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik, Allah menzoliminya. Itu ada lagi tuh manusia yang sangat buruk akhlaknya sampai menganggap Allah menzoliminya. Saya pernah mendengar langsung orang sampai mengeluarkan kata-kata itu. Saya bilang, saya ingatkan hati-hati. Ya mungkin dia merasa sudah ibadah rajin, ibadah tekun, tapi hidupnya susah gitu loh. Dia mempertanyakan di mana keadilan Allah, di mana keadilanmu ya Allah. Mempertanyakan keadilan Allah itu kan berarti kan sama menganggap Allah dianggap zalim. Itu naudzubillah min dzalik. Hati-hati loh. Ya Allah, di mana keadilanmu? Itu dia bilang begitu saja itu artinya sudah menganggap Allah tidak adil kan. Nah, kebalikan adil itu apa? Itu kan kurang ajar gitu loh. Ini orang yang sering lupa. Saudara, saya mau cerita ya. Dulu ada seorang ulama di Yaman, ulama besar. Singkat cerita, di Yaman itu dulu, ini di kampungnya Habib Umar, guru saya. Habib Umar bin Hafidh di Yaman. Itu beliau singkat cerita dipenjarakan oleh pemimpin pada saat itu. Gubernur lah atau apa, gitu. Penguasa ya saya menyebutnya. Tanpa satu kesalahan. Nah, ini cerita Habib Umar. Nah, sekian lama di penjara, kemudian terjadi pergantian kekuasaan. Penguasa yang tadi memenjarakan itu, yang mungkin oleh masyarakat umum dianggap zalim gitu, kemudian ganti di penjara gitu. Lalu adalah penguasa yang baru mengeluarkan sang ulama. Ulama itu dikeluarkan, kemudian sang ulama oleh penguasa yang baru ditanya, Anda mau membalas apa kepada penguasa yang dulu ya menzolimi Anda gitu. Ini dalam perspektif penguasa yang baru. Yang menzolimi Anda, memenjarakan Anda tanpa sebuah kesalahan hanya karena politik lah misalnya. Di luar dugaan. Orang alim yang dipenjara lama ini, dia menjawab begini. Loh, kata siapa saya dizolimi? Kagetlah itu penguasa yang baru. Loh, kenapa? Saya itu malah terima kasih. Dengan dipenjarakan si Fulan, penguasa yang lama itu, saya menjadi tahu kekurangan saya, kesalahan saya. Mungkin kalau bukan karena dia, saya nggak pernah tahu kekurangan saya. Saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengirim penguasa yang model kayak dia itu untuk mengingatkan saya agar saya lebih baik. Subhanallah. Kalau orang bersih hatinya sampai begitu. Kenapa? Begini, saat di penjara itu katanya, saya merenung, saya salah apa ini? Saya pasti punya salah kepada Allah. Memang saya mungkin tidak punya salah kepada penguasa itu, tapi saya pasti punya salah kepada Allah. Sampai saya di penjara. Akhirnya dia temukan kesalahannya, kekurangannya. Pada saat di penjara itu, saya temukan kesalahan dan kekurangan saya, yakni, ya Allah, saya baru sadar, saya punya kesalahan, apa? Biasanya saya setiap hari, itu terutama malam, itu saya mengingatkan keluarga saya, termasuk istri, anak, termasuk yang membantu saya, asisten lah, kalau bahasa sekarang asisten rumah tangga, saya tanya, sudah salat belum? Sudah ibadah belum? Satu malam katanya saya lupa bertanya pada orang itu, atau saya saking sibuknya entah lupa atau bagaimana tidak bertanya. Biasanya saya kamu udah sholat, kamu sudah sholat, itu saya tidak bertanya dan itu saya baru ingat. Itu mungkin kesalahan saya yang menyebabkan saya layak di penjara karena saya punya salah kepada Allah. Mungkin saya tidak punya salah kepada penguasa itu, tapi saya punya salah kepada Allah, maka Allah mengingatkan saya, menghukum saya dengan mengirim orang itu. Ini
sudut pandang yang mungkin zaman sekarang jarang orang yang sadari ini. Kalau kita ini sekarang kan merasanya benar terus ya. Jadi sama orang merasa benar apalagi kepada Allah. Orang lebih baik merasa salah gitu daripada merasa benar. Orang merasa benar itu repot, nggak pernah tahu kesalahannya. Maka saya kok punya kesimpulan ya, orang itu yang biasanya suka menganggap orang lain zalim, biasanya orang itu ya sesungguhnya tak begitu baik juga gitu. Ya kalau dia orang baik itu dia tidak akan menganggap selalu orang dolim, saya didolimi, saya didolimi, saya didolimi. Ungkapan semacam itu menunjukkan yang bersangkutan kurang introspeksi atau muhasabah. Ini dari sudut pandang tasawuf. Nah, dari sudut pandang duniawi sekarang, kalau Anda misalnya dihutangi, orangnya tidak bayar, bagaimana kalau Anda menganggap itu didolimi? Kan pilihannya dua, Anda boleh menagih, lalu membawa itu ke pengadilan, ya, atau Anda mengikhlaskannya, cuma dua saja. Nah, kalau orang yang sudut pandangnya akhlak tasawuf, dia pasti mengikhlaskan. Kenapa? Karena dia ingat satu hadis. Ada orang itu di akhirat dalam Sahih Muslim hampir masuk neraka. Dia itu tiba-tiba masuk surga tanpa hisab, maaf, saya koreksi, gara-gara dia mengikhlaskan hutang orang kepada dia. Ini ceritanya di akhirat itu kan nanti manusia akan ada pengadilan Allah, si fulan dipanggil. Ini punya salah sama kamu, yang pernah mukul, yang pernah hutang tidak bayar dan sebagainya. Satu ketika ada orang dia punya hutang nggak bisa bayar atau punya kezaliman nggak bisa tak bisa menyelesaikan. Awalnya orang ini minta dia dihukum setinggi-tingginya, seberat-beratnya. Orang itu sampai menangis di akhirat, ya Allah, saya tahu saya zalim, saya salah. Lalu Allah itu maha adil. Allah itu maha kasih sayang. Orang yang tidak mau memaafkan itu disuruh melihat ke atas. Ya fulan, irfa ra'sak. Hai fulan, kau angkat kepalamu ke atas. Begitu dia mengangkat kepalanya ke atas, dia kaget. Dia lihat istana di surga yang sangat indah dari emas, perak, permata. Dia bertanya, ya Rabbi liman hadha? Punya siapakah itu istana? Kata Allah, buat orang yang bisa membelinya. Liman lahu thaman. Bagi dia yang punya harganya. Oh, siapa yang bisa punya harganya? Yang bisa membelinya atau mendapatkannya lah bahasa sekarang. Bisa punya tiketnya. Kau bisa, kata Allah. Andai kata kau maafkan orang yang tadi pernah menzalimimu karena hutang atau apapun. Kalau kau maafkan dia, maka itu surga buatmu. Ini hadis Sahih Muslim ya, ada dalam kitab Sahih Muslim, ada bisa baca. Nah itu seperti itu. Kalau sisi tasawuf dia pasti akan begitu. Nah tapi dari sisi fikih ya boleh. Orang fikih itu kan selalu dia melihat orang hutang ya kita tagih, itu boleh. Fikih yang begitu. Kalau dia nggak bisa bayar, saya kesel, saya bawa ke pengadilan, ya boleh. Namanya fikih kan begitu. Kalau tasawuf dia maafkan aja. Kita itu punya rezeki juga asalnya dari Allah. Kalau Allah mau ambil, itu kan cara Allah ngambil aja mungkin uang kita dipinjam orang lalu atau kita ditipu orang. Orang ditipu orang itu kan hakikatnya karena Allah menghendaki. Kenapa bisa ya saya ditipu? Orang ditipu itu kan kadang-kadang orang pinter, dokter, profesor bisa ditipu sama tamatan SD. Yang ini cuma pinter sekolahnya, padahal itu tamatan SD pinter nipunya gitu aja kan cuma sebenarnya. Itu. Tapi hakikatnya Allah menghendaki dia ditipu. Nah, itu. Jadi orang apa namanya, Masya Allah. Jadi kalau dizalimi sekali lagi, Anda boleh melakukan cara fikih ya dengan cara yang baik. Sekarang kalau tentang apa misalnya konteks negara kita ini yang lagi rame, dianggap mungkin pemimpinnya zalim, aparatnya zalim, itu satu harus dicek dulu. Ya mungkin ya betul ada yang zalim. Saya juga dari sisi kacamata objektif itu siapapun pasti ada yang zalim. Jangankan aparat ya, pemerintah kita sendiri aja mungkin zalim itu. Zalim pada diri sendiri, zalim pada istri kita, zalim pada anak kita. Itu kenapa kita selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diri kita. Jadi kalau ada orang meyakini aparatnya ada yang zalim, pemerintahnya zalim, ya wajar aja. Saya sendiri aja mungkin zalim kan begitu. Nah, terus kalau apa yang kita lakukan? Nah, tentu kalau cara fikih yang memperbaikinya dengan cara apapun kan gitu.
Tapi tentu dengan cara yang baik. Saya ingin menutup ya pertanyaan ini. Saya paham. Saya menulis itu. Tugas kita ya sebagai Muslim dan warga Indonesia ini adalah mencintai agama dan negara kita. Ya harus kita cintai dua-duanya. Nah, kalau kita mau menjaga agama kita, janganlah dengan merusak negara. Sekarang banyak orang dengan dalil agama, dikit-dikit agama, tapi kemudian dia nggak kasihan kalau negaranya rusak, kalau ribut dan segala macam. Nah, sebaliknya kalau mau kita mencintai atau menjaga negara kita, janganlah merusak agama kita. Nah, itu ya. Kalau kita bisa sudah sampaikan ya sudah. Kita bilang ada yang korupsi, kita sampaikan ke KPK. Sama KPK ditangkap misalnya. Oh ada yang nggak ditangkap ya sudah itu ntar urusan pejabat KPK-nya di akhirat sama Allah kan gitu kan. Misalnya kok kita anggap tebang pilih. Menteri ini ditangkap, yang itu kok enggak. Yang ini polisi kok yang ini ditangkap itu enggak. Kita sudah menyuarakan dengan suara kita gitu. Yaitu kita sudah melakukan itu namanya. Urusan nanti dia tidak melakukan itu urusan dia di akhirat. Itu saja. Enggak usah terlalu apa istilahnya kita bawa dalam-dalam gitu ya. Sampai membenci orang kelewatan. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya ini saya bacakan. Ya satu lagi, Pak Kiai, jika kita sering diberi sakit, sering dirawat dengan sakit yang berbeda, bahkan keluarga juga ada yang sering sakit rutin, apakah itu rezeki untuk dihapus dosa-dosanya, atau apakah itu azab atau ujian bagi kita atas dosa-dosa kita selama ini? Mohon pencerahannya Pak Kiai, syukron. Kalau kita sering dikasih sakit atau bahkan sering dirawat atau juga keluarga yang sakit, apakah itu berarti dosa-dosa kita dihapus oleh Allah? Ya, itu harus kita yakini itu, harus kita yakini. Ya, semoga dengan itu dosa kita diampuni. Apakah kemudian kita harus introspeksi? Itu terus tentu juga. Muhasabah, introspeksi itu kuncinya ya, kunci pada si diri itu kunci. Orang yang baik itu banyak mengintrospeksi, jadi tidak suka menyalahkan orang, tapi dia introspeksi, dia memperbaiki diri. Terima kasih. Ya. Sudah. Baik, mengingat waktu mungkin ada lagi nggak? Baik. Baik, kalau dianggap cukup, saya sendiri mau siap-siap berangkat Jumatan. Ya. Baik, sebelum itu doa dulu Kiai ya, kita doa bersama. Ya, dengan niatan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kita ya semua yang ada di sini senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Utamanya adalah bagi pasien ya segera diberikan ketabahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibimbing Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi jalalikal karim azim sultan. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin, wa ja'alna min ibadika sabirin, wa ja'alna min ibadika al-mukhlisin, wa ja'alna min ibadika al-muttaqin, wa ja'alna min ibadika alladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbin nas, أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا لا يغادر سقما لإخواننا الذين في wisma atlet ولإخواننا الذين في غيرها. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah di hati kami rasa syukur, rasa sabar, rasa sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat qanaah, sifat zuhud. Jauhkanlah kami dari sifat dengki, pembenci, pendendam. Juga ya Allah, berikanlah kami sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu sembuhkanlah saudara-saudara kami, berilah mereka keikhlasan, keridhaan atas apa yang diterimanya yang ada di Wisma Atlet maupun di tempat lain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih
untuk guru kita Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf. Ya, dengan pembacaan doa tersebut ya berakhirlah acara kajian Jumat Berkah pada hari ini. Ya, saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Ya, sampai berjumpa kembali ya di Jumat Berkah yang selanjutnya. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Terima kasih Kiai, terima kasih.